Halo, ketemu lagi di Bahas Bola. Agak sedikit berisik di luar. Kita bahas pertandingan antara PSG melawan Munchen kemarin malam. Kita bahas dulu statistik pertandingan. PSG mencetak 9 tembakan, 4 yang on target. Munchen 18 tembakan, 4 yang on target. PSG penguasaan bolanya 46%, Munchen 54%. Akurasi operan PSG 87%, Munchen 90%. Bisa kalian lihat taktik PSG menurunkan formasi 4-4-2, Messi dan Neymar sebagai striker, Warren dan Soler sebagai winger, Verratti dan Pereira di lini tengah, Hakimi, Marquinhos, Ramos dan Nuno di lini belakang, Donnarumma sebagai goalkeeper. Verratti dan Pereira turun menjadi DM, Warren dan Soler sering sekali turun untuk membantu pertahanan karena Messi dan Neymar di depan juga nggak dapat bola, turun juga untuk membantu pertahanan PSG. Munchen memainkan taktik 3-4-3 di mana Kupo sebagai striker, Musiala dan Sané di belakang Choupo-Moting, Coman dan Cancelo sebagai winger, Goretzka dan Kimmich di lini tengah, De Ligt, Upamecano dan Pavard sebagai center back, Jan Sommer sebagai goalkeeper. Ya, bisa kalian lihat Coman dan Cancelo itu sering naik ke depan untuk melakukan crossing. Goretzka dan Kimmich juga lebih naik ke atas. De Ligt, Upamecano dan Pavard ikut naik. Munchen menggunakan high line defensif karena ya PSG sendiri pun tidak bisa mengembangkan permainan, benar-benar dikurung di babak pertama. Dan serangan Munchen lebih terfokus ke lini kiri dan kanan, di mana Coman dan Cancelo sangat berperan aktif untuk membantu serangan Munchen. Di babak pertama, Munchen benar-benar mendominasi permainan. PSG cenderung lebih bermain bertahan. Si Warren, pemain 16 tahun itu juga nggak kelihatan, jarang dapat bola. Malah Ramos dan Verratti yang bermain cukup bagus, tetapi kesulitan untuk membuat serangan. Si Donnarumma membuat save yang luar biasa, di mana tendangan jarak jauh dari Kimmich. Munchen permainannya bagus di segala lini, akan tetapi serangannya lebih terfokus di lini kiri dan kanan. Cuma end passing atau crossing dari Munchen jelek pada pertandingan kemarin. Ya, cuma itu yang bisa aku bahas di babak pertama. Oke, kita pindah ke taktikal di babak kedua. Galtier merubah formasi dengan menggunakan 3 back, formasi 3-5-2. Serangan lebih terfokus ke sisi kiri, di mana diisi Nuno dan Soler. Nuno dan Soler bermain 1-2 untuk membuat serangan. Pereira dan Verratti naik untuk membantu penyerangan PSG. Dan Ramos, Marquinhos, Kimpembe juga naik. PSG menerapkan taktik high line defensif. Di babak kedua, Nagelsmann tidak merubah taktik. Davies masuk menggantikan Cancelo sehingga Coman bermain di sisi kanan. Choupo-Moting sering turun bermain Musiala dan Sané. Davies naik untuk memberikan crossing kepada Kingsley Coman yang masuk ke dalam kotak penalti PSG. Lini bertahan Munchen juga naik, tetap menggunakan high line defensif seperti di babak pertama. Ya, di menit ke-53, gol dari Coman itu murni kesalahan taktik dari Galtier yang mencoba memainkan 3 back. Di menit ke-57, Galtier itu menarik Soler dan Warren, dimasukkan Mbappe dan Ruiz. Berikut aku jelaskan taktik Galtier yang berubah setelah memasukkan Mbappe dan Ruiz. PSG memainkan taktik 4-3-3, di mana di sisi kanan itu tidak memasang winger sehingga serangan lebih terfokus ke area kiri. Ruiz sebagai playmaker bermain di dekat Mbappe. De Pereira dan Verratti juga ikut membantu serangan PSG. Neymar dan Messi juga ikut turun untuk memainkan sirkulasi bola, dan Nuno sering sekali naik menjadi peran wingback untuk melakukan crossing, dan Mbappe akan masuk ke dalam kotak penalti untuk mencetak gol. Setelah Galtier itu merubah taktik, game menjadi sangat seru di mana kedua tim saling menyerang.
Si Nuno, bek kiri dari PSG itu benar-benar dihajar oleh para pemain Munchen. Mbappe mencetak 2 gol offside. Taktik Munchen yang menggunakan 3 back tanpa fullback atau wingback itu benar-benar dieksploitasi oleh Mbappe, di mana si babak 1 Warren sama Soler bermain jelek. Choupo-Moting juga dapat 2 peluang bagus, 1 mistar. Kedua kiper bermain bagus, melakukan beberapa save. 10 menit terakhir PSG bermain luar biasa, di mana mental mereka juga nggak ngedrop setelah kebobolan. Si Nagelsmann menambah 2 gelandang tambahan. Kartu merah Pavard itu penting bagi Munchen setelah menggagalkan serangan Messi di menit akhir. Good kalian, Messi itu juga nggak kelihatan, malah Ramos dan Verratti. Mbappe bermain bagus pada pertandingan kemarin malam. PSG juga nggak layak kalah, harusnya bisa seri. Di babak 1 mainnya bikin ngantuk, di babak 2 itu keren banget. Coba kalian tebak skor Barca lawan MU di laga malam Jumat. Komen aja prediksi berapa skor pada match nanti. Cukup sampai di sini. Adios.